Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Akmala Suhufil Ula dari Offering A Kesmas 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri apa? Yaitu bakteri Treponema pallidum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri tersebut. Bakteri ini memiliki bentuk spiral ya, seperti ini. Cuman saya gambarnya dari samping, jadi bentuknya seperti ini. Jika dibelah, dia akan memiliki pemandangan seperti ini. Di tengahnya terdapat nukleus, yang biru ini nukleusnya. Setelah itu dinding selnya ini, yang biru-biru ini namanya periplasmic space. Setelah itu ini ada membran luarnya. Di dalam ini ada yang namanya sitoplasma, dan bintik-bintik ini ribosomnya. Lalu di atasnya ada yang merah-merah ini ya, namanya itu aksial filamen. Yang ini, ya ini aksial filamen yang merah-merah ini. Lah di dalamnya aksial filamen itu ada yang namanya endoflagella. Bintik-bintik merah ini adalah endoflagella. Ya itu adalah strukturnya. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari bakteri Treponema pallidum ini. Yang pertama bentuknya spiral. Bentuk bakteri ini adalah spiral. Lebarnya kira-kira 0,2 nanometer dan panjangnya sekitar 5 sampai 15 nanometer. Dia ini berflagela ya, kawan-kawan, berflagela. Setelah itu dia ini termasuk bakteri gram negatif. Sebenarnya bakteri ini adalah anaerob. Tapi setelah diteliti lagi ternyata dia membutuhkan oksigen dengan konsentrasi yang rendah, yaitu sekitar 20%. Jadi dia aerob, yaitu membutuhkan oksigen. Setelah itu yang ketiga, menyebabkan apa sih bakteri ini? Jadi bakteri Treponema pallidum ini menyebabkan penyakit sifilis. Ya, dia menyebabkan penyakit sifilis. Gejala-gejalanya apa aja? Ada banyak sebenarnya, beragam. Ada 4 fase. Yang pertama yaitu ada fase sekunder. Yang pertama ada fase primer, yang kedua sekunder, yang ketiga laten, dan yang keempat ini fase tersier. Saya akan menjelaskan yang fase primer terlebih dahulu. Fase primer ini akan muncul gejalanya setelah sekitar 10 sampai 90 hari dia terpapar oleh bakteri ini. Gejalanya itu adalah adanya luka kecil yang terdapat di tempat masuk bakteri ini, biasanya di sekitar alat kelamin. Dan ini tidak terasa sakit lukanya ya. Akan sembuh sekitar 3 sampai 6 mingguan. Setelah itu fase yang kedua yaitu fase sekunder. Fase 2 ini akan ada ruam-ruam di bagian tubuh. Biasanya paling sering itu di telapak tangan atau telapak kaki. Ruamnya itu berwarna merah atau merah kecoklat-coklatan. Dan ini lukanya, ruamnya ini samar. Jadi terkadang si penderita itu tidak sadar seperti itu. Dan gejalanya lagi itu ada bisul gitu ya, bisul kecil di alat kelamin dan itu tidak gatal seperti itu. Setelah itu fase yang ketiga yaitu fase laten. Yang ketiga ini, fase laten ini dia tidak memiliki gejala apa-apa, tapi bakterinya ada dalam tubuh Mas Yan, tapi tidak memiliki gejala. 1 tahun pertama dia akan bisa menularkan infeksi ke orang lain, tapi setelah 2 tahun dia tidak akan bisa lagi menularkan infeksi itu ke orang lain. Setelah itu fase yang keempat yaitu fase yang terakhir, fase yang paling fatal yaitu fase tersier. Di fase keempat ini mulai menyerang organ dan itu permanen, seperti mata, jantung, tulang, sendi-sendi seperti itu. Dan orang yang sudah terinfeksi ini akan mengalami kebutaan atau mungkin stroke dan penyakit jantung. Bahkan ini juga bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi penyakit sifilis ini disebut juga dengan
peniru ulung. Karena apa? Gejalanya berbeda-beda. Penyakit ini gejalanya tidak sama, ya kan? Setelah itu penyakit ini bisa diobati secara efektif dengan cara antibiotik. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.